Ya, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Pemirsa, melalui acara ini kita akan melihat sejauh mana visi, integritas, dan juga kepemimpinan calon kandidat presiden. Dan pemirsa, kami juga undang Anda untuk mengirimkan SMS siapa nama calon presiden yang akan Anda pilih pada pemilihan presiden untuk 2009. Caranya ketik capres, spasi nama capres, dan kirim ke 6876. Pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan kandidat kita malam hari ini adalah seorang pejuang pro-demokrasi. Menurutnya rezim demokrasi harus dipimpin oleh orang baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan rezim lama. Mari kita sambut bersama Fajrul Rahman. Bung Fajrul, Terima kasih. silakan. Rezim demokrasi harus dipimpin oleh orang baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan rezim lama. Kenapa Anda begitu anti dengan orang lama? Rezim reformasi 10 tahun terakhir dipimpin oleh orang-orang yang selama 32 tahun menjerumuskan republik ini dalam kediktatoran politik dan dalam ketimpangan ekonomi, kemiskinan ekonomi. Dan kami menganggap 10 tahun terakhir rezim reformasi tidak lain daripada upaya mengulangi kegagalan politik dan kegagalan ekonomi dari rezim Orde Baru. Oke, Karena katakanlah itu, mereka gagal, tapi apa modal Anda? Konkretnya modalnya apa? ya kalau kita dalam satu slogan yang jelas bahwa Republik Kaum Muda ini akan menjanjikan harapan, Republik Kaum Tua itu adalah Republik tanpa Saya harapan. interupsi kalau begitu. Apa yang akan kita Atas sampaikan? nama orang muda saya interupsi. Ya, silakan, Saya masih Bung muda, Akbar. semuda dengan Fajrul, lebih tua sedikit dua. Baik, berapa tahun muda dari saya. lawan muda, silakan. Oke, Bung Fajrul, saya harus mencoba memahami Anda. Ya. Bahwa atas nama demokrasi, atas nama orang muda Anda memperjuangkannya. Tapi tidak hanya sampai di situ. Tapi pertanyaan utama saya sebenarnya adalah Anda harus mengklarifikasi dulu. Kenapa Anda begitu nyaman, begitu mudah menularkan pikiran-pikiran teroris kepada orang-orang muda? Kenapa Anda begitu mudah mencaci Pikiran maki masalah? teroris seperti apa yang Anda maksud di sini? Dengan dia tidak membuka ruang sedikit pun untuk sebuah diskusi antara dia membuat sebuah klarifikasi antara orang muda dengan orang tua dengan sangat ekstrim. Saya sebagai politisi muda, Pak, bisa memahami bahwa persoalan orang politik di Indonesia sekarang, Oke, baik. persoalan politik di Indonesia sekarang adalah banyak orang-orang muda yang berpikir dengan cara orang tua. Kita sepakat untuk itu. Tapi menjadi saya terganggu dan teman-teman terganggu. Dan saya rasa seluruh orang Indonesia yang muda ketika Anda mengajarkan cara berpikir teroris. Silakan. Baik. Oke, silakan. 10 tahun terakhir setelah saya menjadi anggota Presidium Mahasiswa Sarjana UI dan ikut menduduki gedung MPR DPR untuk menjatuhkan rezim Soeharto Orde Baru. Setelah sebelumnya tahun 89, saya juga di Institut Teknologi Bandung menjadi pemimpin mahasiswa dan mengkritik Orde Baru dan menginginkan agar Soeharto mengundurkan diri dan harus dibayar dengan 3 tahun termasuk dibuang ke Nusa Kambangan. Jadi perjalanan saya adalah perjalanan untuk memperlihatkan perjalanan politik bahwa rezim Orde Baru itu adalah rezim yang gagal secara politik, menumbuhkan kediktatoran, Dimanapun secara di dunia ekonomi. ini, Pak, dimanapun di dunia ini, Pak, dalam politik ada harmonisasi, Pak. Anda menjemput peristiwa 5 Agustus 1989. Baik. Saya termasuk pendukung Anda waktu itu. Ya. Saya masih kuliah di Makassar, tapi saya membela Anda. Cuma saya menjadi kecewa. Masalahnya adalah, yang saya khawatirkan adalah orang-orang tua kita atau siapapun rakyat Indonesia, ini kandidat ditonton oleh banyak orang. Baik. Saya takutnya mereka berpikiran bahwa cara berpikir orang muda yang akan mengambil kekuasaan dengan cara seperti Fajrul. Baik. Baik. Bung Fajrul, bagaimana Terima Anda kasih, terima menjawab kasih. kekhawatiran tersebut? 10 tahun terakhir saya menjadi penulis, menjadi kolumnis untuk Harian Nasional, Kompas, dan kemudian juga semua media massa yang lain. Saya menjadi pembicara di semua media massa, televisi segala macam, dan kemudian itu yang menghasilkan buku ini, Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat, baru saja diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Democracy Without the Democrat untuk seluruh negara di dunia, dan ini dalam bahasa Indonesianya. Semua apa yang saya kritik selama 10 tahun semuanya tertulis di media massa, semuanya terungkap di dalam buku, jadi saya terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun. Refleksi saya adalah selama 10 tahun terakhir tidak lain daripada pengulangan kegagalan politik, pengulangan kegagalan ekonomi, pengulangan kegagalan Baik. sosial selama Orde Baru. Baik, Bung Fajrul. Oke, baik.
Tapi saya yang jelas ingin tahu, modalnya apa? Konkretnya seperti apa? Perjuangan selama sejak tahun 80-an dari Institut Teknologi Tapi Bandung. mungkin yang realistis aja, Betul. Bung Fajro. Kemudian Uangnya bersama ini dengan dari perjuangan mana? teman-teman. Mau berjuang menjadi presiden ini uangnya dari mana? Uang dikumpulkan melalui sumbangan orang. Kami memakai sekarang yang namanya internet. Kemudian juga segera akan meluncurkan Yayasan Fajrul untuk Presiden. Kami hanya meminta secara global. Siapapun yang mendukung gagasan kami memberi uang Rp10.000 saja, tidak boleh lebih, atau $1. Kalau ada 1 juta orang yang mau menyumbang gagasan ini akan terkumpul 10 miliar rupiah dan itu akan kita gunakan secara transparan, secara akuntabel dan partisipatif. Anda semua bisa ikut menentukan arah. Baik, Bung Fajro. Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Dan sekarang kita akan uji kompetensi seorang kandidat. Dan di studio sudah hadir 3 panelis. Yang pertama adalah Imam B. Prasojo, sosiolog. Selamat malam, Bung Imam. Selamat malam. Ada juga Arif Zulkifli, redaktur pelaksana majalah berita mingguan Tempo. Selamat malam, Bung Arif. Selamat malam, Vivi. Malam. Indra J. Piliang, pengamat politik CSIS. Selamat malam, Bung Indra. Selamat malam, Vivi. Ya, kesempatan yang pertama saya berikan kepada Mas Imam. Oke, Bung Fajrul. Jadi pada saat Republik ini pertama kali diproklamirkan, itu Bung Karno berusia 44 tahun, persis usia Anda. Bung Hatta 43 tahun, Natsir 37 tahun, Syahrir 36 tahun, dan memang anak muda. Tetapi mereka punya jam terbang, dia berdialog dengan banyak orang, dia punya rekod untuk menyatukan orang, termasuk yang tua dan muda. Bagaimana Anda bisa menyatukan yang tua yang Anda kritik itu? Alhamdulillah, selama sebenarnya perjuangan reformasi, saya mulai misalnya sekitar tahun 80-an sampai terakhir, hubungan-hubungan secara langsung dengan mereka melalui teman-teman akademisi, intelektual, kemudian media massa, kemudian juga melalui organisasi seperti Gerakan Nasional Calon Independen, kemudian melalui juga, artinya melalui tulisan, hubungan-hubungan secara intelektual dan yang lain-lain, itu menurut saya menjadi hubungan yang menarik di antara mereka. Terutama sebenarnya oleh karena hubungan gagasan. Hubungan gagasanlah yang mempertemukan saya dengan banyak kaum muda dan kaum tua sebenarnya. Oke. Kalau kita mengikuti politik aliran, Baik. itu ada kalangan Islam, nasionalis, dan banyak lagi. Baik. Apa menariknya Anda buat orang Islam misalnya? Atau menariknya buat orang nasionalis, sementara Anda mendeklarasikan sebagai sosial demokrat? Ya. Ya, basis ideologi yang saya kembangkan adalah sosial demokrasi dan itu jelas karena saya menganggap dalam perjalanan saya ketika di dalam penjara 3 tahun mempelajari ulang gagasan Bung Karno. Kebetulan kamar saya cuma 4 kamar dari kamar Bung Karno di Sukamiskin. Kemudian juga ketika saya di Nusa Kambangan mempelajari kembali gagasan pemikir besar seperti Soekarno, Bung Hatta, Bung Syahrir. Dan menurut saya tujuan mereka adalah menuju kepada negara kesejahteraan Republik Indonesia dalam pemahaman saya, dan itu jelas termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 45 apa yang ada dalam pikiran Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Kesejahteraan bangsa, kecerdasan bangsa, dan keadilan sosial. Nah, menurut saya gagasan-gagasan itulah yang kemudian akan mempertemukan saya dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain. Saya dekat dengan kekuatan nasionalis, saya dekat dengan kekuatan yang mendukung gagasan-gagasan sosial demokrasi, saya dekat juga dengan teman-teman yang mendukung gagasan libertarian. Anda sekarang memulai awal Anda dengan mencerca kaum tua. Apa itu merupakan sesuatu strategi yang mungkin lebih baik dikatakan bukan memusuhi. Ini adalah perbedaan pendapat. Ini bukan hanya soal usia sebenarnya. Ini soal gagasan agenda progresif. Apabila mereka menyetujui gagasan ini, nasionalisasi atas aset strategis negara, minyak, gas, tambang, dan telekomunikasi misalnya, apabila mereka setuju, mereka bersama-sama dengan saya. Apabila yang kedua, soal penolakan pembayaran hutang luar negeri dan dalam negeri yang jumlahnya 1.370 triliun, yang sampai hari ini, tahun ini kita membayar 150 triliun, sementara untuk pendidikan saja cuma 49,7 triliun. Apabila mereka setuju dengan saya, maka mereka berada di garis saya. Yang ketiga, setujukah mereka menerapkan pajak progresif sampai 55% seperti di negara Skandinavia? Itu cita-cita negara sejahtera. Iya, tepuk tangan untuk Bung Fajrul. Benar.
Saya melanjutkan dua saja sedikit lagi, yaitu soal pengadilan dan penyitaan harta korupsi selama 32 tahun Orde Baru. Itu merupakan hutang sejarah Angkatan 89, Angkatan 98 terhadap Republik ini. Yang terakhir yang lebih jelas, pengadilan terhadap kejahatan hak asasi manusia di Timur Leste, Tanjung Priok, Aceh, Papua, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. Apabila mereka setuju dengan 5 gagasan utama ini, kaum tua dukunglah saya. Beralih ke Bung Arief. Ya, silakan. Bung Fajrul, saya ingin nanya yang real-real saja. Ya. Anda muncul sebagai kandidat calon presiden, Independen. Anda independen, Anda tidak punya partai, akan kemana? Kendaraan Anda apa nanti? Kami sekarang menuju dalam waktu dekat 2 minggu yang akan datang, kami menuju kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta semacam pendapat konstitusional apakah independen boleh masuk selain partai politik, gabungan partai politik, atau independen bisa masuk di dalamnya. Yang kedua, agar revisi Undang-Undang 23 tentang Pilpres itu memasukkan satu kata saja, konvensi. Sehingga semua partai, termasuk Partai Hanura, mewajibkan adanya konvensi sehingga ada penantang seperti Anda kepada Pak Wiranto misalnya seperti ini. Dan yang ketiga, jalurnya adalah partai-partai melakukan sendiri konvensinya. Ada satu partai, dia mengatakan mengundang saya untuk ikut dalam 100 tokoh muda akan bertarung apakah di mana yang terbaik. Ada yang terbaik sebenarnya, yang paling hebat sebenarnya menurut saya. Keikhlasan dari kaum tua untuk mundur. 10 orang tersebut termasuk Pak Wiranto mestinya mengundurkan diri, memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk maju. Itulah yang Anda puas dengan jawaban Bung Tentu Fajrul? saja tidak. Saya kira saya harus katakan bahwa Anda curang dalam hal ini. Kenapa curang? Kenapa? Karena Curangnya di mana? Anda memperjuangkan demokrasi. Tadi Vivi menyebut Anda sebagai tokoh pro demokrasi, tapi begitu demokrasi tercapai, Anda tidak masuk partai. Dan begitu Anda punya kepentingan untuk menjadi presiden, Anda mendekati partai untuk menumpang di atas partai-partai itu. Anda tadi menyebut bahwa partai-partai harus ada konvensi dan kemudian Anda ikut dan sebagainya. Dan satu catatan saya kira adalah bahwa sebagai anak muda, Anda minta diberi. ketika menjadi aktivis mahasiswa di ITB, kami mengatakan demokrasi hancur di Indonesia, kita harus mengembalikan demokrasi kepada rakyat Indonesia. Dan kami berjuang untuk itu dan harus dibuang sampai ke dan juga warga negara Ya pribadi. pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Kita akan kembali menguji kandidat kita malam hari ini, Fajrul Rahman, melalui uji visual berikut ini. Jalan satu-satunya untuk keluar dari satu sejarah yang kelam, sejarah yang kediktaturan, adalah melepaskan diri dari generasi-generasi yang sebelumnya hidup dan dihidupi di dalamnya. Oke. Dan kemudian yang kedua menurut saya yang menjadi sangat penting, ini mirip dengan kawan-kawan tua ini, mirip dengan kalau kita memakai metafora, itu seperti ular begitu ya, seperti ular beludak begitu. Ular beludak itu kalaupun dia berganti kulit, dia hanya akan sekedar berganti kulit dan namanya tetap sama. Mereka-mereka ini kalau diberikan kesempatan dan bapak-bapak kita dari generasi pertama gerakan reformasi ini mengundurkan diri termasuk Baik. Pak Sutioso. Artinya akan kita lebih tidak mudah melarang kan, buat dia mereka silakan untuk saja maju kan gitu. sebagai Oke, pemimpin nasional. oke, Begitu saja. baik. Jadi silahkan saja kan nggak, kalau Silakan tiba-tiba saja maju. cara berpikir melarang orang tua itu namanya berpikir tidak dewasa. Iya. Bung Fajrul, Anda dikatakan pemikirannya tidak dewasa. Apa respon Anda? Sebenarnya dengan langsung kan saya mengatakan bahwa usia, kemudian juga program itu yang menjadi sangat menentukan. Pak Sutioso kebetulan pada waktu itu tidak mendengarkan dengan lebih baik apa perbedaan program di antara kami, kaum muda, dengan kaum tua. Jelas kami mengatakan bahwa secara usia itu mungkin bisa jadi bukan persoalan. Tetapi program itu akan menjadi persoalan. Kami pro nasionalisasi, kaum tua pro swastanisasi. Mereka menjual Indosat,
mereka menjual semua minyak, gas, dan tambang kita, kami berada di seberang. Ya pemirsa, Saya bisa jelaskan. kita akan saksikan sebuah tayangan yang berisi pertanyaan dari pemirsa. Pendapat saya tentang pemilu 2009 nanti, karena partai terlalu banyak ya, jadi sudah gitu juga kepercayaan masyarakat dari partai yang udah juga udah mulai berkurang. Mudah-mudahan untuk tahun kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa memperbaiki keadaan Indonesia di masa kedepannya. Terus harapan saya semoga kesenjangan sosial antara yang terlalu tinggi sekarang antara yang miskin dan yang kaya itu bisa diratakan. Jadi ada pemerataan kesenjangan sosial gitu. Dan semoga kemiskinan dan perekonomian juga semakin baik. Baik, Bung Fajrul, dengan cara apa Anda akan mengatasi kemiskinan di Indonesia? Mulai dari mana? Catatan yang paling hebat dari anak muda ini adalah dia mengakui ada kemiskinan, ada ketimpangan sosial. Di Indonesia sekarang, kalau mengikuti bantuan langsung tunai, 19,12 juta kepala keluarga, itu mereka pendapatannya cuma Rp5.200 satu hari, dan di atasnya ada orang yang berpendapatan 230 miliar rupiah sehari. Yaitu ada pemimpin kita tidak Bung perlu sebut Fajrul, namanya. Ketimpangan sosial. Bagaimana caranya? Lalu Anda mau mulai jawabannya dari mana? adalah jawaban negara kesejahteraan. Anda harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk keperluan hak-hak dasar mereka. Oke, dananya dari mana? Oke, nasionalisasi minyak, gas, dan tambang salah satunya. Oke, anti asing? Saya tidak anti asing. Saya ingin mengatakan, misalnya Freeport. Freeport sekarang 86,5% dikuasai oleh Max Moran. Pemerintah cuma 9% dan ada satu nama yang berkuasa menguasai 4,5%. Renegosiasi, nasionalisasi atas Freeport itu akan membalikkan pendapatan nasional, akan membalikkan pendidikan. 49,7 Baik. Tepuk triliun tangan itu untuk akan Bung bisa Fajrul. diatasi hanya dengan satu Freeport. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate akan segera kembali setelah headline news berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Dan sekarang saya berikan kesempatan kepada Bung Indra Filiang. Terima kasih. Bung Fajrul, saya lihat ada 2 buku di sana ya. Ya. Dan Anda menulis buku dulu, baru kemudian berpolitik gitu. Dari program-program yang tadi disampaikan, terutama masalah kesejahteraan sosial dan kemudian keadilan sosial, masalah perdamaian abadi dan lain-lain. Saya belum mendengar masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara di sini. Ini yang paling penting. Bagaimana dengan program-program Anda yang berkaitan dengan tapol-napol misalnya, atau kalangan minoritas yang susah sekali mengurus KTP, mengurus kewarganegaraan, dan yang berkaitan dengan bagaimana negara melindungi warga negara. Betul. Mimpi besar Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sahrir adalah menjadikan Republik Indonesia rumah bagi rakyat, rumah bagi semua orang. Karena itu, negara kesejahteraan yang mereka impikan itu pasti paling tidak melindungi 5 hak dasar. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Kalau kita kaitkan nanti dengan kemiskinan, itu berarti mencukupi hak-hak dasar mereka. Seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan. Itu mimpi bung-bung besar kita itu. Itu terikung sekarang. Jadi kalau terjadi persoalan seperti yang Bung Indra katakan, berarti pemerintahan yang ada sekarang, pemerintahan kaum tua ini memang tidak bisa memahami apa dasar-dasar Kembali demokrasi. Anda mengatakan bahwa pemerintah gagal. Kalau gitu apa program konkretnya menjawab pertanyaan Menjawab Bung pertanyaan Indra, semua yang dikatakan Bung Indra itu adalah perlindungan terhadap hak sipil. KTP itu hak sipil. Kemudian ada lagi misalnya orang berkumpul, itu udah hak politik. Misalnya juga kepada kaum minoritas yang lain di Indonesia. Negara ini negara untuk semua orang. Negara harus bersikap netral terhadap apapun, terhadap ideologi, terhadap iman, terhadap keagama, terhadap kepercayaan. Tapi Negara nanti tidak boleh konkretnya, campur. Anda nanti sebagai presiden, bagaimana Anda memulai langkah tersebut untuk menjamin kesetaraan atau rakyat mendapat haknya? Alhamdulillah Republik ini sudah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, menandatangani Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, juga menandatangani Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 2005. Berarti selama 32 tahun rejim Orde Baru menolak kelima hak sipil tersebut. Baru 2 tahun. Itulah dasar utama dari negara kesejahteraan.
Negara kesejahteraan adalah negara yang melindungi kelima hak dasar. Anda puas, oke. Bung Indra? Saya kira begini, Bung Fajrul ini terjebak dengan ide-ide besar ya. Terjebaknya bagaimana? Sangat besar. Artinya dia punya pengetahuan yang luas, data yang luas terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan publik gitu, dengan negara gitu. Tapi yang saya lihat itu bagaimana mewujudkan itu sebagai seorang presiden. Ya. Presiden menurut saya adalah manusia biasa saja. Nah, saya mau tanya, kalau Soekarno itu ketika merumuskan Marhainisme, dia bertemu dengan seseorang bernama Marhain. Ya. Dia tanya nama Anda siapa, Marhain, penghasilan Anda berapa, kerbau Anda berapa. Lalu Soekarno merumuskan ideologi Marhainisme. Betul. Marxisme ala Indonesia. Marxisme awal berdasarkan para buruh, kemudian Marhainisme adalah berdasarkan petani. Nah, saya mau tanya, siapa orang kecil yang Anda ingat sampai sekarang yang membangun gagasan-gagasan Anda? Namanya siapa? Namanya M. Azhar, almarhum, dia ditembak mati tahun sekitar 1991, sahabat saya di dalam penjara. Dari dia saya belajar mengenai Tuhan, bahwa kehidupan tidak boleh dicabut oleh siapapun, dan almarhum sudah ditembak mati. Dari dia saya belajar bahwa hak sipil, perbedaan pendapat, tidak boleh sama sekali dihakimi oleh negara. Hak politik, dia memiliki hak politik juga dihakimi oleh negara. Hak hidupnya pun diambil oleh negara. Jadi namanya Azhar, dan saya sudah abadikan namanya di dalam buku saya, termasuk juga di dalam novel saya Bulan Jingga Dalam Kepala, juga untuk mengabadikan nama dia, bahwa tidak boleh lagi di muka bumi Indonesia, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, seorang pun dirampas. Tidak boleh lagi. Atas nama apa? Oke. Bung Fajrul, adalah Anda titik religius. anti hukuman mati? Ya, saya anti hukuman mati. Termasuk Saya terhadap berjalan di Eropa. Saya berusaha, saya bilang ini seperti negeri saya. Karena hampir 150 negara sekarang di dunia menolak hukuman mati. Karena hukuman mati itu adalah hukuman barbar, mengambil hak Tuhan. Termasuk untuk para koruptor. Termasuk untuk, saya berbeda pendapat dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pikiran hukuman mati adalah pikiran barbar, irasional, immoral, dan ketinggalan zaman. Pikiran hanya boleh seumur hidup. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional masih bersama Fajrul Rahman. Dan saya undang pertanyaan dari audiens, silakan. Ya, saya akui bahwasanya Bang Fajrul Rahman adalah seorang pejuang demokrasi, saya akui itu. Tetapi track record selama ini Bang Fajrul Rahman adalah seorang penulis buku, kemudian kolumnis, dan hanya pembicara di seminar-seminar. Kita ingin bukti konkret apa track record Anda selama ini sehingga Anda yakin pada tahun 2009 nanti Anda akan menjadi salah satu calon presiden di 2009. Baik, ya, terima kasih. Silakan. Ya, perjalanan sebagai aktivis mahasiswa paling tidak di ITB, dari bawah sampai kemudian menjadi pemimpin mahasiswa, kemudian di UI juga seperti itu. Kemudian saya juga adalah ketua Gerakan Nasional Calon Independen. Itulah yang juga berhasil menelurkan sehingga Anda semua sekarang boleh jadi gubernur, wali kota, dan bupati. Kemudian sejak saya juga sebagai peneliti, kemudian juga saya memiliki lembaga pengkajian seperti lembaga pengkajian demokrasi dan kesejahteraan. Jadi saya terlibat aktif di dalam dunia kepemudaan, kemahasiswaan, gerakan sosial, kemudian juga di teman-teman akademisi, teman-teman peneliti, dan hampir sekarang di semua tempat kami memiliki yang namanya Gerakan Nasional Calon Independen. Memang garis pertamanya, visinya, saya berdiri di bahu Soekarno, saya berdiri di bahu Syahrir, saya berdiri di bahu Hatta, dan kemudian tegas saya ingin mengatakan bahwa problem Republik ini adalah kemiskinan, ketimpangan sosial, kemudian soal ketimpangan antar daerah. Tidak ada jalan lain, harus diselesaikan melalui persoalan program 5 besar tadi. Baik, kita ke audiens berikutnya. Taraf politik nasional itu sangat dibutuhkan calon independen. Kita melihat bukti dalam skala-skala lokal. Itu golput selalu lebih 20% ke atas dalam pilkada-pilkada. Itu terbukti bahwa berarti apa? Berarti masyarakat sudah apatis terhadap partai politik. Seperti itu. Berarti masyarakat
masyarakat itu butuh seorang atau butuh angin baru, yaitu apa? Calon independen. Jadi kami dari Forum Pembela Calon Independen sangat mendukung Abang dan kami selalu akan di belakang Abang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dari pendukung Bung Anda. Victor dari Independen. Ini adalah gerakan mahasiswa yang tahu persis bahwa kami tidak pernah meminta-minta kekuasaan. Tetapi ketika kami mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu harus diambil oleh Independen. Kami berjuang oleh Mahkamah Konstitusi, kami berjuang melalui DPR, dan kami juga berjuang sehingga itu bisa dilaksanakan sekarang. Dan yang terpenting sebenarnya soal golput, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Saya pernah mengkampanyekan golongan putih di masa Orde Baru, karena menurut saya siapapun yang mendukung rejim otoriter Orde Baru, dia salah. Karena dia anti demokrasi, karena mereka memanipulasi pemilu hanya untuk berkuasa selama mungkin. Tapi di Amerika saja yang demokrasinya sudah sangat matang, calon independen saja memang pendukungnya selalu sedikit. Nah, bagaimana dengan Anda? Inilah yang tadi saya ingin sampaikan lagi. Sekarang hampir di tahun 2004 ada hampir 40 juta golongan putih. Tahun 2009 apabila tidak ada independen, menurut saya partai ataupun calon partai akan dihantam oleh golongan putih 60 juta orang. Saya ingin mengatakan, apakah saya yang selama ini berbicara tentang program-program progresif seperti nasionalisasi aset, aset strategis seperti itu, lalu kemudian pengadilan terhadap kejahatan HAM berat, apakah akan diterima oleh orang-orang yang selama ini menjadi golongan putih? Kali ke audiens berikutnya. Ya, Baik. tadi Abang Fajrul, ya menurut saya begini, untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat itu perlu dukungan dari kalangan elit dan juga elit. Baik. Nah di kalangan elit, saya tanya ke teman-teman saya, pernah ketemu sama Bang Fajrul atau lihat atau dengar namanya? Nggak pernah, baru hari ini, baru saat ini. Alhamdulillah. Nah dari yang Abang bilang tadi, untuk mensosialisasikan gagasan Abang mau saweran, kasarnya gitu 10.000 gitu kan. Kapan selesainya? Kapan kita bisa kenal dengan Bang Fajrul gitu kan? Nah yang kedua, setelah Anda terpilih sebagai presiden, bagaimana Anda mendapatkan dukungan dari kalangan elit kalau Anda tidak masuk melalui parpol? Oke, Terima kasih. Bang Fajrul silakan. Iya. Terima kasih teman-teman muda, Anda sangat kritis dalam soal ini. Tetapi ternyata Republik ini sudah bisa menerima calon independen. Anda bisa jadi gubernur tahun 2012 di DKI Jakarta, juga Anda bisa menjadi bupati dan wali kota. Artinya calon independen itu diakui sebagai pilar demokrasi di Republik ini. Apakah nanti akan terjadi masalah? Gampang betul menjawabnya. Sekarang ini pendidikan cuma 49,7 triliun. Pendidikan nasional. Kalau misalnya utang luar negeri yang dibayar 155 triliun, saya pindahkan menjadi alokasi APBN menjadi 200 triliun. Apakah Anda tidak akan mendukung? Mas Imam, kalau bicara soal harapannya seperti apa harapannya? Bung Fajrul punya chance untuk jadi presiden jika di kaum elit pun tidak dikenal. Saya kira untuk bisa dikenal kalau melihat pengalaman yang sudah-sudah memang harus pakai biaya. Tetapi pada hari ini kalau seandainya sistemnya multi level marketing bisa saja dia tidak mesti harus bayar 40 triliun apa 40 miliar untuk bisa dikenal. Tapi saya kepengen nanya, waktu Bung Karno itu memproklamirkan kemerdekaan dan menjadi presiden, umurnya 44 Ya. dan wapresnya pada saat itu Bung Hatta 43. Ya. Siapa wapres Anda, umurnya berapa? Kalau seandainya hari ini Anda Ya. harus menjadi calon. Oke. Terima kasih Bung Imam. Karena begini, kenapa begitu? Karena Bung Karno tahu persis pada saat itu siapa yang akan menjadi wakil presiden, dan bahkan pada saat sebelum memproklamirkan tadi disebutkan dia menunggu Bung Hatta sebagai orang pada saat itu Jawa luar Jawa begitu syarat. Nah Anda partnernya pun harus menjadi perekat bangsa. Siapa kira-kira? Baik, sebelum menjawab siapa, ada pola yang kita kembangkan sekarang, kami menyebutnya sebagai pola progresif. 2009 ini adalah saatnya presiden dari kaum muda, wakil presiden dari kaum muda, dan kabinetnya semua kaum muda. Segala yang misalnya presidennya kaum tua, wakilnya kaum tua, kabinetnya kaum tua, kita akan singkirkan. Itu adalah pola konservatif. Nah, siapa yang harus kita bawa? Tidak ada jalan lain menurut saya adalah kaum muda juga. Ya, kaum mudanya siapa? Kaum mudanya siapa yang sudah terpikir Sementara oleh Anda, ini Bung Fajrul? yang akan terlihat menurut saya melihat dari ada kalangan akademisi, kemudian juga dari kalangan Siapa namanya, Bung Fajrul? Sementara ini kita belum menyebutkan namanya. Kenapa tetapi Anda belum menurut terlalu yakin? Saya sangat yakin bahwa teman-teman akan bersedia mendukung saya, dan kemudian akan ada upaya dari tim
dari Fajrul Presiden akan menentukan siapakah yang akan mendampingi saya supaya apa yang dikatakan oleh Bung Imam tadi bisa tercapai. Sekali lagi Saya saya berasal tanya, dari Bung Banjar, Fajrul, saya berasal siapa dari Bung Bugis. Fajrul? Ada orang yang menyarankan, tidakkah Anda mengambil wakil presiden Anda dari bersuku Jawa? Saya bilang itu kalangan yang bagus juga, tetapi saya berpikir soal kesukuan itu sudah tidak terlalu penting lagi. Sebenarnya sekarang ini yang terpenting adalah mampukah orang tersebut membawa gagasan progresif nasionalisasi Siapa orang terhadap itu, Bung Fajrul? orang tersebut tidak bisa disebutkan namanya, tetapi orang tersebut yang penting berusia muda sama dengan saya. Saya tidak akan mengambil orang berusia di atas saya. Baik, pemirsa Baik. tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan pemimpin nasional, masih bersama Bung Fajrul Rahman. Bung Fajrul, sejarah mengatakan bahwa proses transisi antar presiden di Indonesia selalu berjalan tidak mulus. Mantan Presiden Habibie tidak berbicara dengan mantan Presiden Soeharto. Apakah Anda juga akan mengalami hal yang sama? Fatsun politik para pendiri bangsa kita seperti Natsir, kemudian juga bahkan juga Tan Malaka, dari kiri ke kanan, tengah, mereka berdebat di parlemen dengan sangat pahit dan sangat keras. Tetapi setelah itu mereka berangkulan. Itulah yang harus dikembalikan ke Republik ini. Karena itu cita-cita saya. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda akan menjaga komunikasi Saya politik akan menjaga komunikasi dengan mantan karena presiden? itu pernah diberikan oleh generasi pertama pasca proklamasi dan itu yang harus kita kembalikan ke Republik Anda Indonesia pernah yang di penjara, demokratis. tidak adakah sisa-sisa dendam di hati Anda terhadap rezim lama? Tidak ada dendam sama sekali terhadap rezim lama. Saya cuma menyalahkan bahwa program mereka, agenda mereka yang menjalankan kediktaturan politik dan kediktaturan ekonomi yang merusak rakyatnya, itulah yang harus disalahkan. Manusia bisa salah, tetapi apabila dia melanggar hukum, misalnya melakukan kejahatan HAM berat atau dia melakukan korupsi, dia harus berhadapan dengan hukum. Negeri ini bukan negeri halal bil halal. Negeri ini adalah negara hukum. Oke. Saya ingin mengatakan begini Mas Fajrul, mungkin akan lebih bagus kondisi perpolitikan kita di Indonesia ini apabila orang secerdas Anda mendapatkan tempat yang baik. Dan untuk itu saya menawarkan masuk Partai Hanura. Ya. Apa tanggapan Anda terhadap tawaran tersebut? Selama ini saya berjuang di jalur independen. Saya berjuang di jalur independen. Saya menghargai bahwa partai politik adalah pilar demokrasi. Saya terus terang mendapatkan banyak hal dari teman-teman saya masuk ke sana. Saya rupanya mungkin lebih baik sampai mati saya tetap di jalur independen. Bagaimana mau di Tetapi yang paling penting Vivi, saya dengan teman-teman yang muda di sini sebenarnya adalah dalam satu baris yang sama. Tidak ada Indonesia tua, tidak ada Indonesia muda, yang ada adalah Indonesia. Iya, tapi Bung Itu yang Akbar terpenting. bagaimana mau terima orang tadi ketua umum Anda disuruh mundur kok sama Bung Fajrul? Saya rasa itu sebuah kesalahan ucap tadi, saya yakin betul itu. Fajrul orang yang paling tahu Oke, apa. kita konfirmasi sekali lagi. Terima Apakah kasih salah sahabat. ucap? Terima kasih sahabat Apakah saya dari salah Bugis. ucap? Saya mengatakan bahwa dia bisa mundur kalau dia mengikutkan kaum muda seperti Bung tersebut di dalam konvensi. Megawati juga bisa mundur kalau berhadapan di dalam konvensi dengan kaum mudanya. Ini adalah saatnya partai politik dimanapun membuka diri agar kaum mudanya dan kaum tuanya bisa bersaing. Ya, Terima kasih. pemirsa demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan pemirsa sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa nama calon presiden yang akan Anda pilih pada pemilihan presiden untuk 2009 nanti. Caranya ketik capres, spasi nama capres dan kirim ke 6876. Saya Vivi Alaida Yahya, sampai jumpa. Bung Fajrul.